Mari kita berdoa, kita akan mulai pengajaran malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama, mengangkat tabut Tuhan di dalam pengajaran. Kami mau selalu bertekun untuk kami boleh memiliki pengenalan akan Engkau dan Putramu Yesus Kristus. Dan kami memelihara iman kami terus bertumbuh. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri firman yang akan dibagikan, yang mengganggu konsentrasi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar dari ruangan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Berdoa bagi saudara kami yang sakit, kiranya kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga bagi mereka yang berhalangan, karena ada acara, ada kegiatan apapun, supaya mereka tetap haus dan lapar akan firman-Mu, akan kebenaran, sehingga mereka tetap rajin dalam pengajaran. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami mulai pengajaran malam hari dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap belajar katakan amin. Ya. Mari kita akan lanjutkan pengajaran kita tentang keimanan, menjadi pahlawan iman. Pengajaran untuk tahun 2023 ini yang terakhir. Karena minggu depan libur, kemudian minggu depan lagi libur, di 2024 kita libur karena tanggal 2 itu kan masih tahun baru, dan kemudian minggu depannya tanggal 9 itu ada Natal JKI di tempat ini, jadi diliburkan juga. Maka kita akan libur 3 kali pengajaran, ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap haus dan lapar rindu akan pengenalan firman Tuhan. Kita buka Roma 4 sekarang, ayat 13. Melanjutkan pembahasan kita minggu lalu. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuatkan dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.
Kata-kata ini yaitu hal ini diberitakan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia, itu Bapa ya, yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Tuhan Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, saya akan jelaskan Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa menjadi pahlawan iman. Ini target kita. Bagaimana kita bisa menjadi pahlawan iman ini. Nah, sebagaimana yang saya ajarkan bahwa iman itu ada yang di atas, ya, ada yang di bawah. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa di bawah ini di dunia atau sebagai manusia, ya, saya gambar manusia saja. Kita ini memiliki iman, percaya. Iman itu percaya. Ini masing-masing saudara. Saya sudah jelaskan, setiap saudara ya harus bergerak dengan iman, dengan percaya. Jadi manusia hidup itu didorong oleh keyakinannya. Apa yang dia yakini, dia hidupi. Maka setiap kita punya keyakinan yang beda-beda. Ya, nanti tolong ingatkan ya, di dalam Markus 11:24 nanti siapkan. Juga nanti saya mau tolong ingatkan ya, tiba-tiba muncul, saya akan membuat satu gambar di mana hidup manusia itu memiliki kotak-kotak dalam kehidupan. Nah, salah satu kotaknya itu adalah agama atau iman atau keyakinan. Nah, dalam kekristenan, keyakinan itu bukan kotak sendiri, ya, kotak bagian dari kehidupan, tapi dia menguasai. Ya, nanti tolong ingatkan, saya akan jelaskan itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang disebut dengan keyakinan. Agama termasuk yang ada di bawah sini. Makanya agama setiap orang memiliki keyakinan berbeda-beda. Dan kita harus menghormati keyakinan. Nah, apa yang dialami Abraham? Abraham itu dia memiliki iman percaya. Padahal Roh Kudus waktu itu belum turun. Tapi imannya percaya kepada Allah yang tidak kelihatan. Dia katakan bahwa dia percaya bahwa Allah itu sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi dia percaya bahwa kalau saya tulis di sini mujizat ya atau kuasa Allah. Itu Abraham percaya. Ketika dia menerima firman, dia percaya bahwa Allah sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada, bahkan Allah sanggup membangkitkan orang mati. Meskipun kondisinya lemah, Abraham tetap percaya. Maka disebut iman Abraham, ya. Dikatakan iman Abraham di sini ya. Saya tulis. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan bagaimana saudara bisa mencapai pahlawan iman. Kita pakai imannya Abraham. Karena keturunan dari Abraham itu adalah orang-orang yang percaya
kepada Yesus Kristus Tuhan, mereka juga memiliki iman Abraham, menerima perjanjian Abraham. Karena Tuhan Yesus itu adalah penyataan atau penggenapan perjanjian Allah kepada Abraham. Makanya seluruh janji Allah di dalam Yesus Kristus itu ya dan amin. Karena janji Allah itu ya ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kita belajar iman Abraham. Abraham itu percayanya itu tidak tergantung oleh kondisinya. Nah itulah yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah ini yang nanti saudara akan menjadi pahlawan iman di sini. Tolong buka di Markus 11, nah, saya jelaskan. Jadi minggu lalu kita belajar bahwa ya dunia punya keyakinan masing-masing. Dan bagi orang dunia yaitu iman. Ya, tapi kita belajar bagaimana di dalam kekristenan itu. Nah ada iman yang dari atas ini, yang iman yang diberikan yaitu iman yang dari Tuhan Yesus karena adanya Roh Kudus. Ada iman yang dari atas karena salib ini saudara yang bekerja. Maka saya yakin yang iman yang di atas itu tidak dimiliki oleh orang dunia. Karena tidak ada seorang pun bisa percaya kepada Tuhan Yesus jika Roh Kudus tidak turun atas orang itu. Berarti ada satu iman, ya, satu keyakinan yang membuat saudara percaya dan itu datangnya dari atas. Sebelum Roh Kudus turun atas saudara, engkau tidak akan bisa percaya. Makanya di dalam penginjilan, seperti kemarin hari Senin saya ke Pari, karena kita mengerti tentang kebenaran ini, ya kita hanya berdoa supaya apa yang kita sampaikan itu Roh Kudus turun dan bekerja. Tidak ada pemaksaan. Dulu waktu saya kalau menginjil datang ke seseorang menyampaikan, kalau enggak betul-betul sampai dia menerima enggak lega, rasanya kalah kita ini. Enggak bisa begitu. Bukan urusan kita menerima atau tidak. Enggak perlu di closing juga, terserah dia. Kalau dia terima dia cari sendiri kok. Amin. Kalau dia enggak terima enggak usah dipaksa. Enggak perlu. Kalau dulu saya sampai ketemu, ya Pak ya, terima ya Pak, percaya ya. Sungkan dia, ya udah Pak percaya, ikuti doa saya. Padahal kosong masih kan banyak yang terjadi gitu. Terus kemudian kita catat, wah saya sudah menginjil dia mau terima. Terima bagaimana? Apakah dia terima iman dari atas? Agama pakai keyakinan dia. Ya, kalau orang berkata di luar Kristen loh ya saya bilang, saya ini tiba-tiba mendapatkan ilham misalkan ya saya pakai bahasa lain. Tiba-tiba saya tertarik, padahal dia Kristen loh, tertarik agama lain misalkan. Saya dapat ilham mimpi. No, itu tidak ada dari atas, tidak ada. Itu dari kamu, conditional, bukan unconditional, terkondisi. Ya, mungkin dia sudah tertarik gitu, tidak ada. Saudara harus percaya bahwa yang dari atas itu hanya dari Yesus Kristus Tuhan. Ya. Tapi yang di bawah iman ini ada memang keyakinan seseorang tentang segala sesuatu yang di dunia, apa yang saudara lakukan berhasil tergantung saudara. Ya, nah yang saya ajarkan sekarang bagaimana keyakinan kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Keyakinan yang kita punya, ya, kita beriman kepada Tuhan Yesus dan kepada Allah Bapa, sehingga percaya kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Memang saudara, sepertinya yang kita rasakan ini percaya kepada Tuhan Yesus itu ya karena keyakinan kita. Artinya keyakinan yang kita punya sebagai manusia. Sesungguhnya itu keyakinan dari atas, kita bisa percaya. Dan kita pakai seluruhnya, baik yang iman yang kita terima, karena Rasul Paulus berkata tidak semua orang beroleh iman,
Betul, tidak semua orang beroleh iman. Andai kata orang beroleh iman Kristus, tidak disalib dia. Kan gitu. Semua orang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang menghina dia, tidak ada yang menghujat dia, beriman ya. Bukan semua orang beroleh iman. Bisa mengerti ya? Andai kata semua orang beriman, ya semua menjadi pengikut Kristus. Atau dengan bahasa yang lain, andai kata semua orang menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu, saya bisa katakan itu rohnya Tuhan Yesus dan Allah Bapa, pasti dia itu ke gereja. Jadi pertanyaannya, kalau ini saya lihat ayat ini ya, 2 Tesalonika 3 ayat 2, bukan semua orang beroleh iman. Ya, karena iman itu datang dari Roh Kudus, berarti bukan semua orang memiliki Roh Kudus. Siapa yang memiliki Roh Kudus? Hanya orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau saya gambarkan Roh Kudus itu titik merah, ini hanya orang percaya. Berarti orang lain ada nggak Roh Kudus di dalam dirinya? Tidak ada. Loh Pak, Roh Kudus itu ada Pak dalam semua orang. Tidak ada, tidak semua orang. Kok bisa? Loh kalau dia punya Roh Kudus, dia pasti mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena ayatnya ada di surat Korintus toh. Di dalam berapa? 1 Korintus 12 ayat 3 ya. Tidak ada seorang pun yang berkata terkutuklah Yesus oleh Roh Kudus. Ya. Tidak ada orang berkata oleh Roh Kudus itu terkutuklah Tuhan Yesus. Tidak ada. Kenapa orang menghujat Tuhan Yesus? Karena dia tidak punya Roh Kudus. Ada ya di berapa itu? Nah itu 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata apa? Terkutuklah Tuhan Yesus. Ini contoh, saya mau nguji saudara. Coba kata-katain yang kotor kepada Tuhan Yesus. Bisa enggak? Enggak bisa. Artinya engkau punya Roh Kudus. Gitu. Amin. Enggak ada. Enggak ada. Itu yang harus saudara tahu. Jadi kalau orang bertanya, Pak, apakah semua orang punya Roh Allah atau Tuhan ada dalam orang? Tidak ada, tidak semua. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah itu terbukti. Jadi iman juga tidak semua orang beroleh iman. Iman yang mana? Iman yang datang dari atas. Amin. Nah maka kita memakai seluruhnya. Kita punya keyakinan. Ya, contoh. Kalau saya mau berobat ke orang ya saudara. Kan Tuhan Yesus ngajarkan imanmu menyembuhkan. Itu orang belum percaya Tuhan Yesus loh itu. Karena dia melihat Tuhan Yesus ini orang bisa menyembuhkan. Believe dia kan gitu. Believe or not. Itu saja. Saudara yakin minum obat itu keyakinan saudara. Tapi kalau keyakinanmu kau gantungkan iman pakai iman yang Tuhan Yesus beri, aku percaya oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, ya itu iman kita, keyakinan kita plus yang dari roh, wah itu. Nah rata-rata orang percaya memakai dua keyakinan. Keyakinan dia punya plus yang dia punya dari Tuhan. Katakan amin, bekerja, oke saya buktikan. Kenapa ada orang kok malas pengajaran? Kan dia punya Roh Kudus juga. Kenapa kok cuma seminggu sekali ke gereja? Karena dia tidak mengasihi Allah dengan segenap hati. Berarti segenap hati memakai berapa keyakinan? Dua. Wah ini tidak pernah diajarkan saudara. Makanya orang Kristen bingung dong. Doanya Tuhan beri aku Tuhan. Kemampuan Tuhan. Loh you punya faith. Saya itu baru itu ya setelah baru ini saya juga. Roh Kudus itu ya benar juga ya. Kita mesti punya tekad, betul gak? Saya punya Roh Kudus loh saudara. Saya punya Roh Kudus. Waktu itu saya enggak doa pagi, jam 4:30, jam 5 ke gereja. Enggak. Tapi saya percaya loh. Masa enggak doa pagi masuk neraka? Ya enggak lah. Ya memang betul. Ya enggak lah. Tapi kenapa saya digerakkan? Roh itu mendorong. Membangun jemaat supaya jemaat itu memperoleh iman, pemeliharaan iman itu harus ada. Terus bagaimana saudara saya bisa bangun pagi? Perjuangan saya.
Karena saya mulai kecil sudah dilatih. Ya. Saya percaya itu Tuhan bekerja. Walaupun ya itu semua juga. Saya mulai kecil saudara, itu udah terlatih. Karena saya suka olahraga, saya suka ya karateka, kungfu. Saya senang sekali pokok hal-hal yang sifatnya olahraga itu. Jadi kalau bangun jam 3 latihan itu, pernah mama itu bawa saya les di salah satu guru kungfu di Kota Malang bersama teman-teman. Itu kalau datang jam 4 pagi. Jalan kaki itu. Jadi sudah terlatih saudara. Nah makanya apa yang saya lakukan mulai kecil. Kalau sekarang ya biasa. Saya harus pakai tekad saya. Maka yang di sini ini ya saudara, ini tekad sebetulnya. Orang Kristen nggak pakai tekadnya nggak jadi gitu loh. Hamba Tuhan juga gitu. Dia harus pakai tekad dia secara pribadi bersama Roh Kudus. Karena Roh Kudus membutuhkan tekad saudara. Kasih Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap apa? Kekuatan. Kalau ini disimpulkan, hukum utama dan terutama pakai keyakinanmu plus Roh Kudus. Penuh. Tidak ada yang tidak bisa. Hujan-hujan, waduh. Wah, iki hujan. Naik sepeda motor. Waduh, adem sekali. Wah, wes enggak. Anda enggak ngeluarin tekad, ya enggak jalan. Sedangkan yang lain datang. Bedanya apa? Kamu pakai your faith. Nah, Abraham itu sampai imannya, iman Abraham loh itu. Berarti iman Abraham itu kan dari bawah. Kita beda loh. Kita percaya Tuhan Yesus enggak bisa, agama enggak akan bisa percaya Tuhan Yesus. Enggak bisa. Bahkan ahli kristologi dari agama yang ada di dunia ini, mereka pengajar kristologi loh, menguasai Alkitab loh saudara. Itu pengajar yang ada di agama lain, belajar tentang kekristenan. Karena biasanya agama-agama itu di sekolahnya, ya pengetahuan mereka harus mempelajari juga agama lain. Ada guru-guru namanya kristologi. Diundanglah kadang pendeta untuk berbicara tentang kristologi. Apakah mereka percaya dengan Kristus? Tidak. Gelar mereka doktor teologi semua. Tapi agamanya bukan Kristen. Bisa ngerti? Karena untuk mempercayai Tuhan Yesus bukan dengan keyakinan kamu. Lah kalau orang percaya Tuhan Yesus dengan keyakinannya biasanya gagal karena itu kondisional. Wong yang percaya Tuhan Yesus karena zaman bisa murtad, betul? Bisa meninggalkan, bisa kok. Karena mereka tidak mengerti kebenaran. Kalau mereka mengerti kebenaran, saya yakin saudara. Makanya penting sekali pemeliharaan iman dan pengenalan akan Allah didasari oleh pengharapan hidup kekal. Wah, hidup kekristenan saudara itu kayak mobil itu yang di-maintenance terus. Anda punya sepeda motor kan pasti ada pemeliharaan toh, servisnya. Itu kalau keluar dari showroom biasanya dikasih buku servis. Ikuti buku servis itu, bagus pasti sepeda motor. Nah servisnya kita di mana? Ya kayak gini. Nah untuk nonton sepeda motormu butuh apa? Butuh doa atau keyakinanmu? Keyakinanmu, kamu doa. Mau ganti uli. Berangkat toh katanya malaikat. Kamu doa di rumah ganti uli Tuhan, ganti uli. Iya ganti uli, berangkat toh lah. Anu rodok males ya aku Tuhan. Aduh ini udah telat ulimu, rusak. Anu besok semoyo, malah semoyo. Setan semoyo itu namanya. Yang satu datang malaikat ngomong, ayo berangkat, nanti rusak loh. Setan satunya, enggak apa-apa, besok masih ada waktu. Ya. Besok mau berangkat, temennya datang, enggak jadi lagi, enggak ada tekad. Mengerti saudara sekarang? Jadi saudara enggak bisa, kekristenan saudara tergantung dari Roh Kudus, enggak bisa. Roh Kudus ngajak jalan. Kamu tidak mengeluarkan faithmu. Ngerti? Jadi ada dua iman. Itu yang baru saya ngerti sudah. Karena kita selama ini kan selalu menggantungkan Tuhan. Tidak digerakkan katanya.
Loh, enggak digerakkan apa mau digabyok sih? Ngerti ya? Jadi bagaimana mungkin itu yang membuat buahnya orang Kristen enggak jadi. Gitu. Saya pelajari saudara. Kenapa Tuhan Yesus selalu berkata, imanmu menyembuhkan. Loh, masa iso? Bukankah itu dari Tuhan? Tapi Tuhan berkata, imanmu menyelamatkan kamu. Imanmu. Karena apa? Keyakinan dia pakai. Amin. Makanya Paulus berkata, bersama dengan Tuhan Yesus. Bersama dengan Allah. Aku cakap melakukan segala perkara. Karena apa? Semuanya dipakai sama dia. Tidak menikah, ini contoh. Itu bagaimana? Tekadnya. Urusan nikah itu bukan urusan doa. Urusan tekadmu. Yang setuju katakan amin. Kamu tidak doa ya. Urusan nikah apa enggak cari jodoh. Sakarepmu. Karena itu memang keyakinanmu milih. Bebas. Wong yang doa, Tuhan tentukan ya Tuhan jodoh saya. Begitu ketemu keluar dari kamar mandi gitu ya. Di satu mall gitu. Waduh Tuhan ini jodohku ya. Roh Kudus berkata betul jodohmu. Kawin gue kira terus sih malah. Kok cerai? Loh kalau dari Tuhan kan enggak boleh cerai. Kenapa kok keluarga bisa cerai? Yang mengaruhi cerai apa? Tuhan apa tekadmu? Tekadmu gitu loh. Jadi malah urusan keluarga itu tergantung kamu. Jodoh sakarmu. Jangan sok orang buahnya terlalu rohani. Enggak, kamu enggak ngerti prinsipnya pekerjaan itu gimana. Jadi kalau bahasa Inggrisnya how it's worknya itu gimana. Enggak bisa, manusia itu diberi oleh Tuhan yang di bawah ini believe. Apa yang kamu percaya, kamu yakini jadi. Selesai. Tapi urusan atas enggak bisa. Enggak bisa. Nah Abraham ini disebut iman Abraham karena Abraham mempercayai perjanjian Allah. Dan itu rancangan Allah memang. Dan Abraham sangat teguh, perjanjiannya kuat. Walaupun dia gagal. Gagal loh Abraham, tapi karena janji Allah. Gitu. Ya. Nah kasih karunia itu bukan didasarkan karena hukum, tapi karena kedaulatan Allah. Karena faith, karena iman yang diberikan itu. Nah saya mau mengajar saudara bagaimana menjadi pahlawan iman. Nah sekarang buka Markus 11:24. Ini ayat yang paling kita kenal. Nah saya ajarkan saudara supaya saudara itu dapat untung banyak. Ya, Anda dapat untung semua. Seperti tadi sore saya katakan. Bagaimana kita mengalami kemenangan pribadi? Kalau saudara menghadapi ujian, menghadapi pencobaan, masalah, kamu bertahan saja. Kamu dapat mahkota, bertahan tok loh. Hebat ya, hebat. Bertahan aja. Padahal kan belum selesai masalahnya. Tapi kamu bertahan itu artinya apa? Mata hati kita tertuju kepada Tuhan, kita tetap memuji, menyembah, melakukan yang baik. Bertahan menerima dengan ikhlas, dapat mahkota, sudah. Karena Anda menjadi orang tahan uji. Bayangin. Jadi semua yang terjadi atas orang Kristen kalau saudara tahu cara kerjanya, untung kamu. Ada yang kena toh, tok ngomel langsung. Ya wis enggak apa-apa, bukan masuk neraka. Hilang upahmu. Haleluya. Makanya Anda belajar diam, tahan aja. Karena akan menghasilkan kemenangan pribadi. Apa kemenangan pribadi? Kamu diproses dalammu. Kamu dapat positif terus. Wis dapatnya di upahnya besar ya toh. Itu belum terjadi pemulihan. Yang sore dengerin ya, yang sore tadi saya sampaikan sore kemenangan pribadi. Ya, itu 3. Yang pertama bertahan. Yang kedua bertobat. Jangan ngomong oh ini pencobaan dari Tuhan, tidak. Introspeksi diri. Karena ada human error namanya. Tuhan tidak pernah mencobai saudara. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga bahwa itu di surat Yakobus ya.
Yang ketiga apa? Yang ikut tadi lupa yo. Apa gak melok mek chatting tok ya? Sampean yo. Apa? Bukan. Yang ketiga percaya, ya, yang ketiga bahwa apa yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Tidak mungkin tidak, karena semua yang datang dari Tuhan itu baik. Baik semua. Dan Tuhan kan tahu anaknya ngalami persoalan. Pasti dia punya maksud. Walaupun persoalan bukan dari Tuhan. Gitu, pasti baik. Wah dapat semuanya saudara. Makanya orang Kristen tuh mesti ngerti kebenaran firman. Kalau kamu punya pengertian kebenaran firman, maka kamu akan dapat berkat surga dan duniawi. Dapat dua-dua. Gitu. Nah kembali, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, ya, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah ini prinsip inilah yang menghasilkan sebagaimana Abraham percaya, dan percaya yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Padahal Abraham tahu bahwa dirinya tidak memungkinkan punya anak. Tapi dia tetap percaya bahwa Allah sanggup mengadakan tidak ada menjadi ada. Allah sanggup membangkitkan orang yang mati. Allah sanggup, dia percaya. Apapun terjadi dalam hidupnya, dia tetap percaya. Nah ini, makanya kalau kamu doa, minta, percaya kamu sudah terima. Nah prakteknya gini, misalkan kita doakan, misalkan Bapak aku berdoa. Atau doa sendiri, Bapak saya kan sering gitu, mules sakit, doa toh. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapak aku percaya, sembuh. Kalau ayat ini saudara harus terima. Aku percaya aku sudah disembuhkan. Ya, udah percaya, murus mana saudara. Betul? Anda harus tetap percaya. Ngerti? Keluar, haleluya. Masuk lagi saudara. Itu loh, kalau kamu tetap percaya, ya, diperhitungkan kebenaran. Meskipun kamu harus masuk rumah sakit, diinfus, ya, bahkan pulang ke rumah Bapa, mahkota kamu dapat. Itu pahlawan iman. Makanya jangan sembarangan, gitu. Pendoa syafaat harus ngerti iman ini, percaya ini. Waktu kita berdoa, kita percaya terjadi pertobatan. Itu dipegang terus sampai ketemu Tuhan Yesus. Kamu dapat mahkota namanya kebenaran. Ini menghasilkan mahkota loh saudara. Ngerti? Makanya kalau saudara berdoa, percayalah. Doa jangan diukur dengan kondisimu. Opo cari Pak Wibi kon doa, pancet aja kondisiku. Lah, Anda hilang, tidak dapat upah. Haleluya. Meskipun Anda berdoa, kondisi tidak berubah, Anda tetap percaya seperti iman Abraham. Meskipun saudara hidup di dunia belum mendapat apa-apa, percayamu tetap dibutuhkan sebagai kebenaran. Tolong buka di Ibrani 11. Ibrani 11 Abraham tidak dapat apa-apa kok ternyata. Gitu loh Bapak Ibu Saudara, bisa ngerti? Jadi kalau saudara doa untuk orang lain pun jangan ragu-ragu. Di dalam nama Tuhan sembuh. Ternyata mati ya Pak. Loh tetap aku percaya Allahku sanggup menyembuhkan. Jadi percaya kita itu bukan dari kondisi. Katakan amin. Dari apa yang dikatakan mujizat Allah ini. Makanya kalau saya doa itu saya tidak tergantung dari diri saya. Saya percaya iman saya gantungkan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berani doakan. Seperti banyak sekali kesaksian orang tidak punya anak. Saya doakan mau bayi tabung tidak. Terjadi saudara. Banyak saudara kesaksian. Ketemu di rumah makan gitu ya. Loh kamu menikah belum dikarunia? Belum ya. Setahun depan kamu percaya ya. Makasih Pak, makasih. Hamil loh saudara. Loh Pak Febi kok berani? Loh lah bagi Allah kan enggak ada yang mustahil. Loh tapi ternyata yang didoakan Pak Febi juga hamil-hamil ini gimana? Ya enggak urusan. Tapi aku percaya bagi Allah enggak mustahil. Hamil kamu, kan sudah selesai.
Itu yang dipegang jadi kebenaran. Bapak itu senang sekali sama orang kayak gini. Tapi kalau orang yang nunggu bukti, padahal iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya apa? Faith, keyakinan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tidak lihat, percaya. Lah kalau lihat baru yakin, ya itu bukan iman. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Anda boleh praktekkan semuanya. Aku percaya Bapak. Masa depanku, hidupku di dunia. Aku percaya kemuliaanmu dinyatakan. Itu pegangan sampai mati. Gitu loh. Jangan, lah buktinya mana Pak? Buktinya, loh ya batal kamu gak dapat upah. Yang mengerti katakan amin. Ya, Ibrani 11. Ini rahasianya. Apa yang kamu doakan dan apa yang kamu minta, pegang. Makanya doa sama mintamu ojo ngawur, gitu loh. Ngerti? Jangan sembarangan. Itu hawa nafsumu, tapi doa dan permintaanmu yang benar-benar sinkron dengan surga, pegang itu. Karena sesuai dengan rancangan Allah. Amin. Berarti nanti saudara ya, keyakinan yang kita percayai dalam Yesus Kristus ya, itu dicatat semua nanti. Ada buku keyakinan Fabianus. Wow, ada semua. Jadi apa yang belum terjadi di sini akan digenapkan semua nanti bersama Tuhan Yesus. Janjinya ya dan amin. Itu loh, ngerti? Itu loh saudara caranya. Bagaimana imanmu jadi pahlawan. Udah, orang Kristen itu selalu menang. Maka saudara lebih daripada pemenang. Paulus gak khawatir kok. Dia gak bisa makan, dia menderita, telanjang, kelaparan. Dia katakan bahwa kasih Allah dalam Kristus tidak akan pernah terpisah dalam hidupku. Dipegang terus. Sampai mati loh saudara. Dia tahu mahkota kebenaran. Dia dapat saudara. Mantap saudara. Ini mahkota ini saudara. Dapat ada 4 ya. Kebenaran, kemuliaan, kehidupan. Yang kesetiaan mungkin ya. Ada 3 sebetulnya. Masih ada 1 sebetulnya. Ya, ada 1 lagi apa itu. Sebetulnya 3 kemuliaan. Mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota ada kemuliaan, ada kok. Tapi sudah dapat mahkota. Nah kita itu berlomba-lomba dapat mahkota yang banyak gitu loh. Amin. Amin. Kalau pertandingan dunia 1 mahkota, tapi ini enggak. Semua pemenang mahkota. Mahkotanya itu nanti kita persembahkan gitu loh. Kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah saudara mengambil sesuatu yang dari Tuhan untuk diri saudara. Jangan. Semua yang kau peroleh dari Tuhan untuk dia. Karena segala sesuatu dari dia. Oleh dia, bagi dia. Prinsip hidup seperti ini. Kamu mesti pahlawan. Kamu dapat kemuliaan. Balin ke Tuhan. Kamu dapat pujian. Balin ke Tuhan. Kumpulin. Aku mau Tuhan kalau mati aku bawa sangu. Untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus dan bagi kemuliaan Bapa. Seneng gak? Waktu saya ngerti ini, saya semakin rajin. Ibadah saya diperhitungkan sebagai kebenaran. Kerajinan saya diperhitungkan kebenaran. Yang malas gimana? Ya udah urusan dia. Nanti waktu ketemu Tuhan Yesus banyak mana? Bawa hadiahnya, excellent sacrifice. Ayo. Nah, ngerti sekarang. Itu yang mendorong saya. Apalagi kita mati dalam penderitaan karena Kristus. Wah saudara, itu pemberian yang terbaik. Katakan amin. Ya. Ibrani 11. Ayat sebentar.
Nah ini, kita baca ayat 13 saja. Ya. Atau 8 ya. Faithful Abraham ini. Faithful Abraham. Imannya Abraham, ini perikopnya ayat 8 ini. Ya. Karena iman, perhatikan selalu gini, karena iman, karena iman, karena iman, karena iman. Gitu loh saudara. Karena iman Abraham apa? Taat. Jadi aku mau tanya, ketaatan itu butuh imannya kita apa imannya Tuhan? Lah iya ngerti sekarang. Haleluya. Makanya kita datangnya segenap 2. Perjanjian baru itu 2 iman loh saudara. Amin. Ya, makanya Anda jangan bingung kalau lihat orang bukan Kristen, wah hidupnya kok enak ya Pak ya. Ya ada mujizat tuh, dipijat sama orang tuh sembuh itu. Lah karena percaya. Saya ini lucu-lucu memang manusia itu. Saya diberitahu ini seorang yang ahli saraf dari Jepang. Saya itu orangnya itu mudah percaya gitu loh. Enak mudah percaya. Gampang. Tapi saya lihat feel-nya gitu loh. Begitu saya datang tak jodoh. Masuk. Tapi saya ngajak orang lain. Nggak mau itu. Nggak jodohi. Apa carimu iso buktinya apa? Loh lah saya ngalami sembuh. Bedanya di mana? Orangnya sama. Ya toh? Obatnya sama. Di mana? Keyakinan. Ngerti? Penting sekali hidup dalam keyakinan itu. Makanya tanpa agama, orang ateis itu sebetulnya kan bukan tidak percaya Tuhan kalau menurut saya. Tidak ngakui Tuhan gitu loh. Sebetulnya ngasih nafas apa dia? Tuhan loh. Tapi orang ngakui gitu loh. Ya sudah dianggap tidak percaya. Tapi dia punya faith loh. Dia katakan yes I can gitu. Ya toh. Aku pasti bisa. Aku pasti sukses. Ya sukses sudah. Nah ini yang kita pakai ketika kita terima roh, mengikut roh butuh keyakinanmu. Imannya sudah diberi, melangkahlah itu loh. Kerjakan keselamatanmu dengan benar. Dengan takut dan gentar. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Hebat enggak? Dipanggil enggak tahu berangkat. Padahal Abraham tuh enggak ngerti, zaman itu enggak ada yang ngajarkan tentang Allah. Siapa Allah? Enggak ada yang tahu. Tapi saudara Abraham itu benar-benar dipegang oleh Tuhan. Karena apa? Dia menemukan seorang yang taat. Ya taat itu dari dia. Enggak ada pengharapan loh, tapi dia taat. Untuk menyatakan siapa Allah sampai munculnya Israel itu. Keturunannya Abraham punya anak Ishak dan Yakub. Gitu. Baru muncul saudara. Karena ketaatan dari bapaknya. Gitu. Jadi Yakub ini kan bapak Israel. Karena bapaknya itu punya faith yang luar biasa. Ya. Karena iman saja. Karena apa? Karena percaya. Ngono lho saudara. Kok ini apa sih? Masa kamu gitu tok aja. Kok yo mau loh ya karena percaya. Ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu apa? Seolah-olah di suatu tanah apa? Asing. Loh hebat loh. Hebat. Ini loh yang dicari Tuhan untuk menjadi pahlawan iman ini. Diam di tanah yang dijanjikan dong. Tapi Abraham karena iman. Sebab iman yang dia percaya perjanjian dengan Allah itu melampaui yang dia lihat. Dahsyat loh saudara. Makanya orang Kristen tuh hidup karena iman bukan karena melihat. We live by faith not by sight. Gitu. Karena percayanya dia tujukan melampaui yang kelihatan. Abraham itu. Ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Nah perjanjian Allah itu apa? Datangnya Isa, datangnya Yesus Kristus, Mesias. Itulah janji Allah. Perjanjian Allah bukan materi. Tidak pernah Tuhan berjanji nanti ya Fabianus 5 tahun lagi tak kasih rumah. Tidak ada.
Tidak itu, Tuhan tidak berjanji di sana. Nah, ada banyak sudah saudara diputar balik, gimana Tuhan itu janji apa? Perjanjiannya dalam Kristus dan juga Roh Kudus yang diberikan. Itu selesai. 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai apa? Dasar. Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bayangin. Percayanya dia nantikan kota yang dibangun Allah. Bukan perjanjian tanah Kanaan. Ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh apa? Kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap Bapa yang memberikan janji itu apa? Setia. Jadi dia sekali percaya. Tidak peduli dah dia. Dan inilah yang kita praktekkan. Katanya ikut Tuhan Yesus hidupmu berubah enak. Mana? Coba dulu kamu tidak usah pindah agama. Kamu sudah kaya hari ini. Anda jangan kemudian, benar juga yo. Wah, justru Anda gini, betul. Karena saya tidak memandang yang kelihatan. Mungkin hari ini saya tidak punya apa-apa. Tapi perjanjian Allah di dalam Yesus Kristus kekal bagi keluarga dan keturunanku. Aku ngenteni nanti Mas, Bapak Ibu, saya menunggu rumah yang sesungguhnya. Nah itu yang diceritakan kemarin oleh Pak Sarto. Baru cerita kemarin itu. Pak, Ibu itu waktu sakit di rumah sakit di Lavalet. Dia mimpi dibawa ke satu rumah dan di situ ada taman yang indah, ada rumah-rumah. Langsung saya nangkep, tak ambilkan HP, Pak baca ini sekarang. Yang itu siapa orang itu yang bawa? Tuhan Yesus. Dibaca sama cucunya Yohanes 14. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku akan pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Sesudah itu akan kembalikan bawa engkau. Dibawa sungguh. Haleluya. Langsung Pak Sarto. Yes. Siapa yang tahu bahwa di surga ada rumah? Hanya Tuhan Yesus. Sebab dia berasal dari sana. Maka dia Tuhan. Bukan sekedar nabi. Tapi dia punya Bapa yang namanya Elohim. Itu saya jelaskan. Orang Kristen itu menyembah kepada Bapaknya Tuhan Yesus. Oh berarti Tuhan Yesus tidak disembah. Oh enggak. Tuhan Yesus tetap mendapatkan penyembahan karena dia anaknya Bapa. Kalau dia manusia biasa tidak boleh disembah. Nabi tidak boleh disembah. Tapi dia bukan manusia biasa karena dia tidak berdosa. Kalau dia berdosa tidak bisa nanggung dosa kita. Jadi dia layak menerima pujian, penyembahan bagi kemuliaan Bapa. Itu ada. Tuhan Yesus menerima pujian, penyembahan dari umat Tuhan. Bukan untuk dirinya sendiri, untuk Bapaknya. Bisa ngerti sekarang? Baca semua di Alkitab, di surat Wahyu. Gitu saudara. Ya kembali, jadi ayat 12. Ya. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah apa? Mati pucuk. Bayangin tuh. Bagaimana mungkin orang mati pucuk? Mati pucuk itu sudah artinya apa ya? Sudah tidak, karena sudah tua ya. Tidak berfungsi alat reproduksinya ini. Terpancar keturunan besar kan tidak masuk akal. Itu pekerjaan Allah, percaya orang benar itu di sana. Mana mungkin Pak orang nanti diselamatkan? Percaya. Mana mungkin keluarga saya diselamatkan? Percaya. Yo tapi Pak ini mati loh Pak. Masih kabeh. Percaya. One day setiap lutut akan bertelut. Makanya percaya saudara dibetulkan sebagai kebenaran. Ayo sama saya. Meskipun kamu lihat kakak iparmu tambah didona, tambah rajin nang gereja. Kok gereja agamanya? Tetap percaya. Kalau Anda percaya enggak mungkin ada. Anjay wong edan yo. Kan enggak mungkin. Wah anjay orang mursa. Enggak. Dia enggak ngerti. Hati saudara tetap percaya. One day
kamu akan sujud di hadapan Tuhan Yesus. Kapan? Orang usah ngerti. Bagi Allah tidak mustahil. Amin. Dul gitu tau sudah. Lah kapan? Udah usah tahu. Dia punya rancangan lebih besar dari segala yang kamu mampu pikirkan. Udahlah. Itu loh saudara. Makanya mati membawa apa? Percaya. Mati bawa percaya. Percaya, semua keluargaku selamat. Percaya, percaya, percaya. Bahkan semua bangsa ini akan selamat. Wah, wisoy Pak Wibi. Lah ini loh, mati pucuk, keturunan besar terjadi. Makanya iman Abraham tetap dipegang. Tidak dihilangkan. Imannya Fabianus. Imannya siapa saudara, nama saudara. Itu harus jadi tolak ukur semua. Ngerti? Aku sembuh. Aku sudah sembuh. Mati. Ngomongmu itu jadi pegang. Gitu loh. Jadi enggak gampang saudara. Kalau saudara enggak ngerti ini. Oh sayang saudara. 13. Oh tadi 19, 12. Dari mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Pernah ngitung bintang di langit enggak? Enggak. Pasir di laut besok coba datang ke Gua Cina. Ya, Mas Sugeng ya, tolong ajak teman-teman nih suruh ngitung. Tak kasih waktu ya, jam 5 pagi berangkat, enggak, jam 6 setelah 2 pagi ya. Anda berangkat saja, nanti ongkosnya saya kasih. Ya masing-masing bawa ember, hitungan lapor ke saya nanti tiap orang. Pusing gak ngitung? Itu loh Allah yang tak terbatas gitu loh saudara. Kok imanmu kamu kecilkan dengan keyakinanmu itu loh gimana? Keyakinanmu itu ya gak sampai. Gitu. Dan ini terjadi. Makanya kalau saudara punya iman Abraham. Yang tidak mungkin bagi manusia. Mungkin. Itu diperhitungkan. Di dunia dan akhirat. Katakan amin. Pegangan. Gitu loh saudara. 13. Dalam iman. Nah ini baru. Termasuk Abraham toh. Mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang apa? Tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tidak peroleh ternyata. Loh tapi Abraham gembor-gembor soal iman. Percaya. Ning mati dapat semua enggak Nabi? Enggak ini loh. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi saudara jangan berpikir ya bahwa iman yang datang dari atas untuk mendapatkan semua yang ada di sini. No. Kamu bisa dapat apa yang di sini dengan keyakinanmu, itu pun sudah ada takarannya. Makso sepiro. Gak iso gue. Makanya di dalam dunia saya percaya ada orang jodoh-jodohan. You ndak jodoh masaan, orang tadi gue. Itu ada. Kalau di Chinese people, orang Cina, lucu saudara ya. Orang Cina itu ada marga-marganya itu lucu, bisa ketahuan. Oh yang jual sepeda itu marga sendiri. Betul? Toko mas kabeh. Polowijo nenek moyang saya langsung dari Tiongkok itu engkong saya itu Palawija. Semua Palawija itu ada yang namanya marganya. Turunannya apa namanya? Apa Hokja, apa itu enggak ngerti saya sudah. Ya Hokian ya toh. G itu urusan makanan ya banyaknya. Ya toh. Ya, marga G ya. Oh itu tuh kantonis, ya makanan-makanan itu arah sana. Ada. Bagian bangunan ada sendiri. Benar saudara. Makanya saya percaya. Kenapa ada jodoh-jodohan? Karena ada keyakinanmu. Saudara percaya enggak percaya? Orang kalau memang sudah jodohnya itu guru, orang iso bisnis, wis pasti. Kongkonan bisnis, kacau. Tapi dia ngajar. Betul? Administrasi disuruh dagang enggak bisa. Gitu loh. Itu memang ada jiwanya. Ini hidup apa enggak ya?
Haleluya. Maka kamu kalau bisa nemukan itu hebat. Tapi juga tergantung saudara. Anda yakin enggak? Yakin. Ada porsinya. Makanya hidup itu enggak usah ngoyo. Makanya kalau saudara belajar surat Amsal ya. Amsal pelajari tanggal 1 sampai 31 bacai ya. Tanggal 1 sampai 31 itu ada Amsal. Di Amsal itu udah ditulis semuanya ya. Percuma kamu itu juga Mazmur ya. Percuma kamu itu tidur jauh-jauh malam. Bangun pagi-pagi. Tuhan memberkati waktu kamu tidur. Maksudnya apa? Orang usah ngoyo, ono porsine. Gak iso. Anda muter otak, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Gak iso. Bersyukurlah saja. Makanya paling enak menjadi anak Tuhan. Amin. Sebab anak Tuhan itu hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kita pikirkan di sana saja. Di sini sudah terserah saudara. Nah itu yang saya mau jelaskan supaya Bapak Ibu Saudara tidak bingung ketika hidup itu. Tidak bingung terus nyalakan Tuhan gitu loh. Nyalakan setan, nyalakan gereja, nyalakan pendeta. Ujung-ujungnya untuk hidup dunia. Tidak usah. Nabi aja nggak dapat apa-apa kok waktu dia mati. Tapi imannya mati enggak? Nggak mati. Percayanya diperhitungkan. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah apa? Orang asing dan pendatang di bumi. Makanya surat Petrus berkata kita ini pendatang. Makanya orang Kristen itu pendatang. Orang Jawa bilang urepiku mampir ngombe. Benar itu falsafah Jawa. Gitu loh. Kita ini pendatang. Tujuan kita cuma satu yaitu kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu. Supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Oke lah saudara, kalau engkau dikasih porsi besar, ya sudah, memang porsimu besar. Tidak perlu ngoyo, pokoknya anak Tuhan itu gak usah ngoyo. Ngerti? Jangan sampai kamu ngerasa ngoyo itu sampai kamu korbankan ibadahmu, korbankan semuanya yang lebih kekal. Makanya saya katakan minggu ini keuntungan besar di sini gitu loh. Untuk mana? Nanti tabung nah. Karena semuanya itu sudah ditata saudara. Tidak bisa. Saya itu yakin bahwa semua sudah ditata. Contoh, Anda punya pom bensin, Anda bosnya tuh, Anda miliarder punya pom bensin. Saudara pakai enggak karyawan? Pakai tuh. Karyawan yang harus mengisi gitu, mengisi mobil, bensin, mengisi bensin. Enggak mungkin Anda sendiri. Semua ada bagiannya kok. Anda perlu tukang sapu. Nah tukang sapu itu mimpi ya, bisa beli Alphard. Loh ada pak tukang sapu, ketiban emas. Jadi orang buang pisang goreng keliru emasnya 2 kilo dibuang, klotak. Lah mungkin, tapi kan tidak semua begitu. Jadi Anda tidak usah berkecil hati. Yang penting Anda itu dalam Kristus. Kalau dalam Kristus semua pekerjaan apapun di dunia itu tidak ada hitungannya. Yang dihitung imanmu, ibadahmu, amal baikmu, ngoten loh. Kamu bingung ambil bondo aja. Ngerti? Haleluya. Terus, nah kembali ke Ibrani 13 tadi, ayat 14, betul saya tutup dengan gambar ya. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari apa? Suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Lihat saudara, kalau mereka noleh ke belakang, balik mereka punya, tapi mereka pakai iman. Jadi yang dipakai tekadnya. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih daripada orang Farisi ahli Taurat, kamu tidak pantas masuk kerajaan surga. Karena mereka punya tekad, saudara. Berani tinggalkan mau apapun. Tekadnya kuat. Nah kita gimana orang Kristen?
Kita kenapa enggak pakai tekad? Anda punya tekad tadi. Anda punya tekad enggak takut. Urip kowe. Itu butuh tekad, jangan cuman gini. Kenapa kamu kok melakukan? Lah disuruh Pak Webi enggak gitu diseneni. Oh, kamu enggak hidup dengan iman, buyar kowe. Jangan kamu meninggalkan ibadah tanpa tekad. Kamu meninggalkan rumah dengan tekad. Ngono. Mentalnya pahlawan. Jangan, waduh timbangannya rame wis. Pokok teko. Anda enggak diperhitungkan sebagai kebenaran. Enggak ada tekad. Tekad. Anda punya tujuan. Gitu loh, katakan amin. Ya, jangan saudara. Itu semua tekad saudara. Dan Anda punya tekad itu. Sebab orang dunia agama lain dia punya tekad. Ya, dia kasih dirinya dibom itu karena tekad. Gitu loh. Makanya saya itu kan maaf ya. Dia mau doakan 24 saya enggak marah-marah lah. Saya mau belajar santun gitu. Doakan ya. Saya harus bertekad. Tapi kadang morup aku. Morup menyala. Seperti singa Yehuda itu loh. Gregetan gitu keluar langsung. Ngerang saya. Loh saya kalau dengarkan khotbah saya wedi dewe kok ya anakku. Loh sungguh. Waduh matang. Tapi ya itu saya bertekad saudara. Ya bertekad. Doakan. Haleluya. Tergantung Tuhan Yesus lah. Ada amin. Soalnya saya sudah berusaha saudara. Kan gagal terus. Berarti sama Tuhan enggak boleh saya. Amin. Saya enggak mau loh saudara. Jujur saya itu takut kok. Takut saya satu. Wah ya sebagai manusia itu. Ya khotbah yang keras itu pasti kan menyinggung ya. Kedua wah orang baru enggak tahan nih pasti. Oh wedi ya kadang. Jadi kalau saudara nawari orang datang ke sini kan mikir 2 kali toh. Ya toh? Tapi kadang itu baik juga ya. Kok lek gak serius gak iso lah. Di sini enggak apa-apa. Gitu. Tapi kadang ngelihat gereja lain kok ayam ya enak ya. Dengan mudahnya orang banyak hadir tenang gitu ya. Jadi iri saya kadang. Wah salah lek ya aku ya. Tapi lah itu bagian Tuhan, saya itu pasrah kok saudara. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Ayo. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah apa? Lah. Gila. Amin. Allah tidak malu disebut Allah mereka. Wow, tepuk tangan saudara. Sekarang ngerti saudara ya. Makanya orang luar kota, luar negeri nanti akan datang ke sini. Lihat orang-orang yang hidup dengan iman saudara. Orang pada bingung, muridnya Pak Febi ya apa? Gurunya ngajar kayak gitu, sudah mati sama pahlawan, ngejar keuntungan. Pengen tuh saudara. Makanya tunjukkan, jangan cengeng. Amin. Haleluya, tetap percaya. Allah tidak malu disebutkan Allah mereka. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saya tutup ya. Jadi sampai di sini ngerti ya. Kita libur 3 kali loh saudara. Ya, jangan hilang. Amin. Jadi saudara enggak usah pusing. Enggak usah pusing tentang hidup ini. Lakonono. Amin. Tapi aku percaya Allah besertaku dan janjinya ya dan amin. Seisi rumahku diselamatkan. Semuanya ikut pasti gitu. Allah malu enggak? Ora isin. Saya pun ya enggak izin punya saudara. Amin. Bangga saya. Haleluya. Tahan banting. Ya. Gitu Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang saya perhatikan, saya tunjukkan dia. Jadi manusia itu hidupnya, itu dia punya namanya kotak-kotak. Ya, jadi kotak-kotak ini.
Jadi ada kotak ya. Jadi manusia terdiri dari kotak beberapa. Jadi hidup orang itu ada kotak-kotaknya. Ya, gini. Nah, salah satunya kotak. Contoh ya. Ini ada kotak keluarga, ada kotak pekerjaan. Itu manusia selalu punya kotak-kotak itu, terkotak-kotak. Nah, saya belajar bedanya laki-laki dan wanita, ini wanita, beda saudara. Itu memang dari sananya. Laki-laki itu tidak mungkin dia menyatukan kotak ini jadi satu, enggak bisa. Laki-laki itu konsepnya terkotak dia. Kalau dia waktu yang ngurusi hobi, ya hobi dia. Kerja, ya kerja. Gitu loh. Kotaknya beda. Keluarga, ya keluarga. Itu laki-laki. Wanita itu enggak. Ya, sambil ngerajang bawang, iso telepon. Itu wanita, bisa semua kotak. Dijadikan satu, orang laki enggak bisa. Maaf ya, ada kotak yang namanya, ini sudah dewasa ya, termasuk yang kecil-kecil itu sudah dewasa itu. Wong ngerti duit saya, atau saya seneng kok ya. 100.000 seneng. Ada kotak yang namanya ini seks. Itu enggak bisa dicampur orang laki. Enggak bisa dicampur. Itu pelajaran kejiwaan. Seks, ini ngomong dewasa ya, punya kotak sendiri. Makanya orang laki itu secapek apapun, misalkan dia seorang driver gitu ya, capek, dia butuh seks, dia keluarin kotak itu bisa. Wanita enggak bisa. Wanita itu karena dia nyatu. Makanya dia butuh namanya mood, itu orang wanita. Orang laki enggak, karena dia konsen satu bisa. Orang wanita enggak bisa. Karena sing dipikir no wake, yo keluarga, yo masak, yo kerja, gitu loh. Ya, makanya orang laki baca koran buat aja omong, kelihatannya ya gak kerungu, gak iso, gitu. Orang perempuan, kupingnya wake, baca koran tapi iso ngerti tonggone. Haleluya, betul nggak berlian nih? Coba pelajari tentang laki-laki dan wanita, beda. Makanya saudara harus mengenal pria dan mengenal wanita. Makanya wanita lebih kecenderungan kepada PDKT, ngono loh. Ngobrol itu wanita, ngobrol dulu itu wanita. Pria enggak bisa ngobrol, sikat langsung. Itu pria, tindakan cepat. Wanita enggak iso. Ngobrol, ngomong, seneng, baru. Beda sekali. Nah, kotak-kotak ini itu ada. Nah, salah satunya itu agama di sini A. Nah, dalam kehidupan manusia itu ada kotak-kotak di mana agama itu termasuk salah satu kotak. Keluarkan kotak agama, dia ibadah. Beda dengan yang lain. Dalam kekristenan tidak. Faith itu menguasai semuanya. Jadi seluruhnya ini tidak di kotak-kotak, ini yang namanya faith, iman. Karena iman aku berkeluarga, karena iman aku bekerja, karena iman semua. Iman itu melingkupi semua sehingga fokus saudara imanmu kepada yang di sana. Itu bukan ya wes waktunya ke gereja dikeluarkan kotak ke gereja, nggak bisa. Makanya pembahasan orang gini, Pak, bisnis yo bisnis, Pak, gereja yo gereja, coba dicampur aduk, Pak. Bisnis dicampur gereja, yo gak dadi, Pak. Ini orang yang duniawi gini, karena dia pikir agama itu atau Kristen itu salah satu kotak. Jadi kalau mengeluarkan kotak Kristen di mana? Di gereja, gitu loh. Tapi waktu dia bisnis, gak dipakai kotak itu. Bisa ngerti? Kekristenan tidak. Faith itu menguasai semuanya. Karena iman. Maka saudara dapat menjadi pahlawan iman. Dalam segala hal karena iman. Dulu enggak saya saudara. Gereja-gereja, agama-agama, bisnis lain ceritanya. Tidak bisa digabungkan Pak. Ya, hobi-hobi. Gitu. Sendiri-sendiri. Tetapi ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus, semua karena iman. Karena iman saya melayani, karena iman saya melakukan ini, karena iman semua. Karena semua tertuju atas sesuatu yang lebih mulia.
Mungkin yang saudara lakukan pekerjaan saudara mungkin gagal. Tapi percaya saudara tidak pernah gagal. Saudara percaya di dalam Tuhan. Saudara tahu karena iman saudara bekerja dan ternyata pekerjaanmu gagal. Itu tetap diperhitungkan kebenaran karena kau percaya. Tuhan tahu kok. Dan yang saya senang, Bapa tidak pernah malu mengakui bahwa Bapa adalah Bapakmu. Bisa mengerti. God bless you. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Nanti bulan Januari tanggal 15 kita akan pastor teaching. Libur 3 minggu loh ya. Libur loh. Ya, saya berharap nanti tanggal berapa? Selasa itu kan tanggal 9 ya. 9 ya. 9 tambah 7, 16. Saya berharap ini semua datang karena rindu. Tidak ada yang izin. Sampai izin berarti rotok kebacut lah. Ya, rotok kebacut. 3 minggu saya izin rotok kebacut. Jangan izin. Ya, amin. Walaupun saya izini, gitu loh. Ya, karena apa? Anda rindu. Pakai tekad. Amin, saya bertekad. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini kami belajar firman-Mu dan hamba terbatas sekali menyampaikannya karena hanya Engkau oleh Roh Kudus-Mu yang dapat menyempurnakan. Namun kami percaya sebagaimana iman Abraham, kami mau praktekkan di tempat ini. Khususnya imam-imammu yang di tempat ini maupun mengikuti live streaming. Supaya Bapa Engkau bangga terhadap kami. Kau tidak pernah malu menjadi Allah kami. Selama-lamanya dan kami pegang janji-Mu. Di kekekalan seisi rumah kami, keluarga kami, semua diselamatkan. Bahkan kota, bangsa kami, semua bangsa. Kami tetap percaya walaupun kami belum melihat apa-apa, kami tidak pernah goyah. Terima kasih Bapak. Sebentar kami pulang, tinggalkan tempat ini, kami membawa berkat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara buka dua tangan-Mu, terimalah berkat, hikmat, pengurapan, kecerdasan rohani, warisan rohani turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin.